Mereka ini membawa semacam isu lama juga. Isu lama karena mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan bisa juga. Isu lama, kenapa saya sebut itu? Iya kan? Nah, oleh sebab itu kalau yang begitu mau dipersoalkan ya silakan aja. Saya akan memberi pendapat hukum saja. Prof, kalau kita melihat Pak Jokowi dan Gibran, Pak Jokowi kayak kena jab dengan ijazah palsunya, lalu kemudian Gibran kena jab dengan impeachment atau pemakzulan. Ini kan dua hal yang kemudian kita lihat loh kok jadi victim begitu. Kita mau dapat pandangan Prof sebetulnya proses politik seperti ini apa bacaan Prof? Saya tidak tahu ya kalau itu dikelompokkan ke kelompok politik mana, tapi nampaknya mereka ini membawa semacam isu lama juga. Isu lama karena mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan bisa juga. Isu lama, kenapa saya sebut isu lama? Isu ijazah itu kan sudah 4 tahun lalu ya. Betul. Iya kan? Sekarang muncul lagi. Nah, makanya saya berkomentar 4 tahun lalu udah ditolak kok, sudah tidak diterima oleh pengadilan gitu kok. Sekarang muncul lagi. Mbok sudah ke anu saja, saya bilang ke pidana. Benar, kalau pidana itu bisa manggil Pak Jokowi, bisa manggil Rektor UGM. Kalau ke PT UN enggak bakal manggil, Bung. Itu menangnya kan pejabat melawan rakyat, warga negara. Nah, terus pejabatnya siapa? Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah, bukan pejabat sekarang, ya kan? Nggak bisa ke PT UN, pasti ditolak. Kamu apa keperluannya kok gugat ini? Kan gitu PT UN kan? Dan itu sudah dilakukan, betul, tidak dapat diterima. Saya arahkan ke pidana dan sekarang menurut saya jalurnya sudah benar gitu. Tapi saya tidak tahu kena kelompok. Kita tahu orangnya, tapi agenda politik apa? Sehingga saya menganggapnya ya aspirasi lama ya dari sebuah kelompok. Mungkin yang memang tidak puas. Sekarang gini kan Prof, baik yang punya saran untuk memaksulkan Gibran, kemudian orang yang kemudian memperkarakan soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan tidak mungkin crowd biasa saja gitu. Walaupun Prof tadi bicara bahwa itu mungkin aspirasi yang sudah lama gitu. Tapi kadang-kadang kan ada perasaan pasti ada pemantik. Itu tidak mungkin coming out of nowhere gitu tiba-tiba begini. Gitu. Pasti ada remote, pemegang remote-nya ya. Saya tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Oleh sebab itu saya tidak ikut ke gerakan itu, meskipun saya beberapa kali diundang. Saya menganggap begini, Pak Jokowi itu kita bisa kritik keras, bisa lawan tindakan politiknya sebelum dia turun. Kalau sudah turun seperti ini, dia punya hak politik. Sehingga saya ya silakan aja. Kalau dia masih populer dan mau melakukan penggagalan politik dengan segala yang dia punya, kan boleh saja. Wong juga yang lain melakukan, masa dia nggak boleh? Iya kan? Nah, oleh sebab itu kalau yang begitu mau dipersoalkan ya silakan aja. Saya akan memberi pendapat hukum saja. Kan ini kan pengalaman sebagai Menko Polhukam, Prof. Ya dulu kan memang banyak orang yang datang minta Jokowi, bahkan waktu itu minta Pak Jokowi dipecat kan? Masa saya ingat. Yang ada rombongan Faisal itu kantor saya. Pokoknya Pak Jokowi harus dipecat. Saya bilang nggak bisa, bukan ke saya minta mecatnya tuh ke MPR. Gitu. Jadi sebuah kelompok atau sebenarnya ada beberapa kelompok yang punya aspirasi yang sama kemudian berkoalisi, Prof? Iya mungkin. Dulu kan pernah ya yang sudah ini kan menggugat pencalonan Gibran juga ke kantor saya. Saya bilang saya kontestan, tidak bisa dong saya menyikapi. Itu udah selesai kan gitu kan. Jadi pada waktu itu memang jadi berita dia ke Polhukam, tapi saya nyatakan, tolong direkam, saya bilang. Saya tidak setuju dengan aspirasi ini, saya bilang. Karena ini bukan urusan Menko Polhukam. Waktu itu rame sebentar. Tapi isu yang sekarang berkembang, itu
Ya itu lagi, dan orangnya masih ada yang sama. Misalnya Rizal Fadila itu kan yang ikut ke kantor Polhukam dulu. Pak Soeharto ikut ke kantor Polhukam. Jadi bacaan Anda, Prof, ini tiba-tiba muncul dua isu panas yang seakan-akan menyerang mantan presiden. Apakah ada kaitannya dengan 2029, Prof? Oh sudah pasti kalau itu. Setiap gerakan politik menurut saya sudah pasti punya proyeksi ke sana. Kan analisisnya kan. Ini ada orang yang khawatir kalau misalnya taruhlah Gibran atau Prabowo lagi kan gitu kan. Jadi sekarang digedor itu biasa saja dalam politik.